Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat, semangat, walau kita harus belajar dari rumah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran prakarya. Sebelum kita masuk materi prakarya, kita harus tahu dulu apa itu prakarya. Prakarya adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri siswa melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Bab 1. Kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prakteknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau produk. Kerajinan dari bahan lunak yaitu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah dan bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Ketiga, menjadi persyaratan pemakai. Keempat, merupakan pertanda atau simbol. Kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya. Keenam, sebagai bagian dari karya seni. Setelah kita bahas prinsip kerajinan bahan lunak, sekarang kita masuk di jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak ada dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak buatan adalah bahan atau karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh dari bahan lunak buatan yaitu polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Contohnya tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semua merupakan warna yang natural. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing warna tanah tersebut.
Selanjutnya adalah kulit. Kulit berasal dari hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. C. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu. Selanjutnya adalah floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumatkan sehingga kalis dan mudah dibentuk. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna cemerlang. Kita masuk di bahan lunak buatan. Contohnya adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Contoh bahan lunak buatan selanjutnya adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair, jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan. Selanjutnya adalah lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, apabila dipanaskan akan mencair. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin dan parafin juga dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu. Lelehan lilin dan parafin yang terbuang dapat dipanaskan kembali dan dilelehkan kemudian dicetak. Selanjutnya adalah gips. Wujud dan bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, jika mengolah gips, seharusnya dengan cara dicor atau dicetak. Contoh selanjutnya adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat diukir langsung secara padat. Sabun dapat pula diparut, dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Pewarnaan sabun dapat dilakukan dengan cara mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah pewarna saat sabun dibuat adonan. Setelah kita mempelajari tentang karakteristik kerajinan dan prinsip kerajinan, sekarang kita masuk di proses produk kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, proses penciptanya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Kedua adalah kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Ketiga adalah keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat adalah keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kelima adalah keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.